Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Maka kali ini pun saya akan melanjutkan membaca buku yang berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia yang ditulis oleh Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Kali ini subjudul yang akan saya baca yakni meramal nasib dengan weton dan zodiak. Situasi ekonomi yang tak menentu dan isu bencana menyeruak sewaktu-waktu membuat panik banyak kalangan. Sebagian mereka kebelet ingin mengetahui nasib dirinya di belakang hari. Tukang ramal, dukun, dan paranormal pun menjadi jujukan. Meskipun ini bukanlah hal yang baru, aktivitas itu selalu berjalan, namun sesekali mencapai puncak keranjingan. Ada yang meramal dengan kartu, melihat tapak tangan, membaca aura tubuh, hingga perhitungan weton atau hari dan tanggal kelahiran Jawa dan zodiak. Kesemuanya adalah bentuk kesyirikan dan kebodohan. Kalangan orang tua pengikut kejawen lebih srek meramal nasib dengan weton. Dari situ mereka mengaku mengetahui hari-hari baik dan hari-hari buruk seseorang. Kelompok ini telah menyakiti Allah karena mereka mencela dan menganggap buruk hari-hari tertentu, padahal Allah lah yang menjalankan hari-hari. Remaja dan astrologi berbeda dengan kalangan tua. Kaum remaja yang sok gaul lebih pede dan merasa keren bila melihat ramalan nasib berdasarkan zodiak, ramalan bintang, horoskop, atau dikenal pula dengan astrologi, yakni ilmu perbintangan untuk meramal nasib orang berdasarkan peta bintang kelahiran. Seperti orang yang lahir antara tanggal 22 Mei hingga 22 Juni misalnya, bintangnya disebut Gemini. Lalu diramalkan tentang nasib rezekinya, asmaranya, bahagia celakanya, dan hal-hal lain yang hakikatnya menjadi rahasia Allah. Ramalan tersebut ada yang bersifat mingguan maupun bulanan. Mereka bisa mendapatkannya hampir di setiap majalah-majalah dan tabloid remaja. Situs-situs internet banyak pula yang menyediakan jasa untuk meramalkan nasib dengan zodiak. Entah, setiap yang datang dari luar khususnya barat selalu saja dianggap keren, tren, maju, dan new, meskipun dilihat dari sejarahnya ternyata terlampau kuno dan usang. Sejarah zodiak. Penganut astrologi percaya bahwa manusia itu selalu dilahirkan di bawah naungan bintang ataupun planet yang bertindak sebagai pembuat karakter pribadi manusia. Ada yang menyebutkan astrologi berasal dari Mesopotamia, daratan di antara sungai Tigris dan Efrat, daerah asal orang Babel kuno, kini Irak Tenggara. Berkembang sejak zaman pemerintahan Babel kuno, kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi, antara tahun 600 sebelum Masehi dan 200 sebelum Masehi. Mereka mengembangkan suatu sistem untuk menggambar horoskop perorangan. Orang Yunani dan Romawi mempunyai andil besar dalam perkembangan astrologi. Sampai sekarang nama-nama Romawi bagi planet-planet itu masih digunakan. Di zaman keemasan Islam telah banyak praktek-praktek ramalan bintang, sehingga kita bisa mendapatkan komentar para ulama tabi'in tentangnya. Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya menyebutkan bahwa Qatadah rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah menjadikan bintang-bintang itu hanya untuk 3 hikmah. Dia menjadikannya sebagai hiasan langit, sebagai penunjuk arah, dan sebagai pelempar setan. Barang siapa berpendapat selain itu,
maka benar-benar telah berkata menurut pikirannya sendiri. Salah persepsi serta memaksakan sesuatu yang tidak dia ketahui ilmunya. Sungguh ada orang-orang yang tidak mengetahui agama Allah. Mereka menjadikan bintang-bintang itu sebagai sarana untuk meramal. Seperti mengatakan, barang siapa yang menikah ketika posisi bintang Anu di Anu, maka akan begini dan begini. Barang siapa yang melakukan perjalanan ketika posisi bintang Anu di sini dan di situ, maka akan begini. Padahal bintang-bintang itu tak tahu menahu tentang perkara goib. Begitu pula dengan binatang-binatang yang biasa dianggap orang sebagai tanda sial. Dan juga burung. Jika ada makhluk yang mengetahui perkara goib, tentulah Adam mengetahuinya. Karena dia diciptakan Allah dengan tangannya. Dia memerintahkan para malaikat bersujud kepadanya. Dan dia mengajarkan kepada Adam segala sesuatu. Adapun ayat menunjukkan tentang 3 hikmah diciptakannya bintang adalah firman Allah, walaqad zayyana samaa dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Quran surah Al-Mulk ayat 5. Dan firman-Nya, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk jalan. Quran surah An-Nahl ayat 16. Katakan, aku tidak percaya. Boleh percaya, boleh tidak. Begitulah bunyi provokasi halus untuk berkilah dari tuduhan syirik dan khurafat. Adapun kita mestinya dengan lantang mengatakan tidak percaya. Bukan saja karena banyak ramalan yang tidak nembus atau bahasa astrolog yang terkesan samar dan menggunakan bahasa umum, sehingga bisa ditafsirkan macam-macam oleh konsumen. Akan tetapi karena ilmu nujum itu termasuk cabang dari ilmu sihir yang dilarang, Nabi bersabda, maktabasa ilman min nujumik tabasa syu'batan mis-sahri. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mengambil satu cabang dari sihir. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad. Astrolog yang meramal dengan bintang dihukumi sama dengan dukun dan paranormal. Barang siapa bertanya kepadanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Dan barang siapa yang bertanya lalu membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Terbukti, apalagi telah terbukti ketidakcocokan yang banyak antara ramalan dengan kenyataan yang terjadi. Masuk akalkah bila jumlah manusia yang hampir 5 miliar ini bisa diramalkan masa depannya hanya dengan pembagian 12 bintang? Artinya setiap harinya ada 416 miliar 666 juta 666.667 orang yang akan bernasib sama. Begitulah kelakuan orang musyrik, selalu bertentangan dengan fitrah yang suci, logika yang sehat, dan nas-nas syar'i. Wallahu a'lam. Sepertinya ini 416 juta ya. 666.666,667. Semoga bermanfaat.